Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini tentang politik guys. Judulnya Mandela, film berbahasa Tamil yang dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh Yogi Babu. Film satir ini akan memberikan gambaran kepada kita hal-hal apa saja yang sering dilakukan oleh para politikus saat mengikuti kontes pemilihan. Tak jarang terkadang kelakuan-kelakuan dari mereka ini dapat membuat orang biasa seperti kita akan geleng-geleng kepala. Gimana ceritanya? Oke yuk, tanpa berlama-lama langsung saja kita hantam ke plotnya. Film akan berfokus di sebuah desa yang bernama Surangudi. Desa ini bisa dibilang desa yang tertinggal karena minimnya akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, ataupun transportasi umum. Di desa ini orang-orang yang memiliki WC pribadi bisa dihitung jari, jadi tak heran kebanyakan dari mereka masih di kebun. Tak seperti biasanya, aktivitas nongkrong mereka hari ini terganggu karena tiba-tiba ada yang mengangkut mereka secara paksa. Yang ternyata mereka dibawa ke tempat WC umum yang baru saja dibangun oleh pemerintah pusat. Jadi ini WC baru mau diresmikan. Jika kalian berpikir mereka ini orang udik yang sangat antusias melihat satu buah WC, salah guys. Lebih ke gengsi ini mah, karena di desa ini ada dua kelompok berdasarkan kasta yang sudah bertikai selama puluhan tahun. Ada kelompok utara yang dikomandoi oleh Ratnam, dan kelompok selatan yang dikomandoi oleh Mati. Mereka sama-sama bersumbu pendek. Hal-hal receh pun dapat membuat mereka bentrok karena gengsi. Karena tak ingin bentrok dulu, akhirnya mereka sepakat untuk menunggu sang pemimpin desa yang biasanya dipanggil Ayah. Ayah kalau di Indonesia. Nah, ini dia orangnya. Ayah mempunyai dua istri, Devi dan Vali. Dia adalah pemimpin yang cukup bijaksana. Demi meminimalisir permusuhan antara kelompok utara dan selatan, Ayah menikahi dua wanita yang berasal dari kedua kelompok tersebut. Istri tuanya dari utara, yang mudanya dari selatan. Tapi sayang niat baiknya itu tidak berjalan dengan mulus karena permusuhan itu justru dilestarikan oleh anak-anaknya sendiri yang tak lain tak bukan si Ratnam dan Mati. Di rumahnya pun begitu. Kedua istrinya selalu ribut meminta Ayah untuk memberikan proyek pengaspalan jalan ke anak mereka masing-masing. Yang akhirnya Ayah memutuskan tidak mengaspal jalan-jalan di desa agar tidak menjadi biang masalah. Singkat cerita, Ayah tiba di lokasi. Belum sempat diresmikan tuh WC, udah dipakai duluan oleh anjing. Karena gengsi, tak ada satupun dari mereka yang mau membersihkan, hingga Ayah pun turun tangan. Tapi dilarang juga oleh anaknya. Akhirnya mereka menjemput orang yang biasa dipanggil Smile, seorang tukang cukur yang tinggal di pohon beringin. Smile hidup bersama seorang bocah tanggung, kita sebut saja Rames. Karena kastanya lebih rendah, Smile dan Rames sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dari penduduk desa. Mereka dianggap hina, meski demikian jasa-jasanya masih sangat dibutuhkan. Karena tidak tega melihat Ayah ingin membersihkan toilet tersebut, Smile pun turun tangan. Yang lebih miris lagi, upahnya juga ditilep. Setelah menggunting pita, Ayah berencana untuk pulang, tapi kedua kelompok malah ribut lagi. Akhirnya Ayah lah yang pertama memakai toilet tersebut supaya mereka nggak ribut. Tiba-tiba lewat provokator yang mengatakan Ayah nggak masuk hitungan karena dia netral. Justru kelompok yang masuk setelah Ayah lah yang menjadi penentu yang ujung-ujungnya mereka pun baku hantam. Kocakan mereka padahal nggak ada air di toilet, yang penting gengsi dulu dikedepankan. Karena Ayah tak kunjung keluar, salah satu dari mereka mendobrak WC yang ternyata Ayah ditemukan pingsan. Supaya adil, akhirnya mereka kompak untuk menghancurkan WC tersebut.
Selain mencukur, Smile dan Rames juga kerja serabutan, seperti mencuci piring, disuruh ke pasar, dan lain sebagainya. Yang pastinya mereka hanya boleh lewat pintu belakang, karena kalau lewat depan katanya bisa bawa sial. Dan mereka juga diupah ala kadarnya, kadang-kadang uang, kadang-kadang beras, jagung, ataupun bubur. Sementara Ratna mempunyai usaha air mineral yang sangat laris manis karena di desa air bersih cukup langka. Kemudian Mati mempunyai usaha miras yang tentu saja tak kalah laris manisnya dengan usaha Ratnam. Di sisi lain, seorang petugas pos Tan Mozi baru dipindah tugaskan ke desa Surangudi yang terlihat kantor posnya tak jauh lebih layak dari kandang ayam. Singkat cerita, Smile kehilangan uang yang dia simpan di pohon beringin. Mereka mencurigai Esaki yang mengambilnya karena semalam Esaki ada di sana. Smile memohon agar uangnya dikembalikan karena uang itu dia kumpul-kumpulkan rencananya untuk membuka salon. Tapi Esaki tidak mau mengaku. Dia malah menyarankan Smile menyimpan uang di bank atau di kantor pos biar aman. Akhirnya Smile mendengarkan saran Esaki. Rupanya uang yang hilang itu hanya sebagian kecil, sementara yang lainnya disimpan Smile di pinggangnya. Smile pun langsung pergi ke kantor pos. Rencana Smile buat nabung sempat tertunda karena dia tidak memiliki KTP. Smile mengira untuk mendapatkan kartu identitas mudah membeli kacang di warung. Ternyata lumayan ribet, yang akhirnya dibantulah oleh Tan Mozi. Di sisi lain, sekelompok peneliti dari sebuah perusahaan menemukan kandungan kuarsa di tanah desa Surangudi. Singkat cerita, Ayah dikunjungi MLE pemerintah setingkat kabupaten kota. Dia khawatir dengan kondisi Ayah yang stroke, apalagi sebentar lagi akan ada pemilihan. MLE menyarankan agar Ayah menandatangani surat izin pembangunan pabrik kuarsa di desa Surangudi. Dengan adanya pabrik akan berdampak baik pada perkembangan desa karena perusahaan akan bersedia membangun fasilitas-fasilitas umum buat desa. Plus ada uang yang tidak sedikit buat tanda tangan yang akan diberikan oleh kepala desa. Mendengar uang, kuping anak-anak Ayah langsung berdiri. Tapi kata Ayah, mending gak usah sekalian lah, orang gara-gara WC biji aja warganya bentrok, apalagi ada fasilitas lain. Mengingat kondisi Ayah yang sekarang, MLE menyarankan agar Ayah mempersilahkan orang lain untuk mengikuti pemilihan. Kedua anaknya mungkin, karena waktu pemilihan sudah semakin dekat. Ayah langsung gak setuju, bisa hancur desa kalau mereka nyalon, ujar Ayah. Ratna Namati yang kepo menanyakan perkiraan jumlah uang yang akan diberikan perusahaan buat tanda tangan dari kepala desa. Lalu kata asisten MLE sekitar 5 crore. Padahal aslinya 30 crore. Singkat cerita, Tan Mozi mencarikan nama baru buat Smile karena nama panggilannya sekarang terasa kurang pantas buat dipatenkan. Setelah menghabiskan waktu selama berjam-jam, akhirnya mereka sepakat memberikan nama Mandela, Nelson Mandela. Tan Mozi membantu Mandela membuatkan KTP-nya sampai kelar. Berhubung sudah ada KTP, Tan Mozi juga mengajukan kartu pemilihan, kartu ransum, dan kartu-kartu sakti lainnya buat Mandela. Mandela. Singkat cerita, anak-anak Ayah datang minta restu buat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kemudian Ayah mengetes Mati. Apa yang akan dia lakukan jika terpilih? Kata Mati kalau dia menang, dia akan menggelar pesta besar-besaran, memasang AC di pabrik miras miliknya, atau pergi jalan-jalan ke Goa bersama anggotanya. Daerah Goa ini kayak Pulau Bali di Indonesia, guys. Ratnam langsung tertawa melihat pola pikir Mati yang konyol. Ratnam sesumbar kalau dia menang, dia akan mentransfer uang ke setiap rekening warga sebesar 15.000 rupiah. Si Mati nggak mau kalah, dinaikin sama dia jadi 20.000. Lalu ditambahin lagi sama Ratnam 25.000. Gitu aja terus sampai nggak ada ujungnya. Melihat kelakuan anak-anaknya yang koplok, Ayah tak mengizinkan satupun dari mereka buat nyalon. Tapi istri Ayah ngomporin anaknya masing-masing. Kata mereka nggak usah minta izin dari si bokap. Sebagai warga negara, mereka berhak mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Akhirnya pergilah Ratnam mendaftar sebagai calon kepala desa Surangudi. Begitu juga dengan Mati. Ratnam memakai simbol kelapa di pemilihan, sementara Mati menggunakan simbol road roller. Seiring terjunnya mereka ke politik, speak-speak iblis mereka pun berkembang dengan pesat. Sekarang mereka sesumbar mencalon bukan karena mengharapkan uang ataupun proyek, tapi demi kesejahteraan orang-orang dari kasta mereka. Kedua kelompok mulai mengamankan suara dari kalangan mereka masing-masing dengan cara door to door, lalu menguncinya dengan uang. Bahkan istri Ratnam secara halus memaksa orang sampai bersumpah. Untuk memaksimalkan jumlah suara, Ratnam sampai menarik pulang orang-orang dari kasta mereka yang sudah pindah dari Surangudi. Sementara Mati memanggil pulang satu orang warga yang sedang kerja di luar negeri dengan alasan bokapnya sedang sakit parah. Yang akhirnya suara mentok di 341 buat Mati, 340 buat Ratnam. Anggota Ratnam yang barbar berencana untuk menghabisi 1 atau 2 orang dari selatan. Tapi langsung dilarang oleh Ratnam karena sudah pasti nggak ada ujungnya. Rupanya ada satu orang dari selatan yang sudah tua yang sekarang sedang sekarat. Nah, rencananya anggota Ratnam mau ngagetin tuh nenek-nenek biar sekalian lewat. Tapi gagal karena di sana ada Mati yang sedang berjaga. Yang ujung-ujungnya nenek tersebut juga meninggal setelah dibentak oleh teman Mati. Alhasil skor mereka sekarang sama. Teman Mati yang kesal memperingati orang-orang tua di sana agar tidak meninggal dulu sebelum pemilihan. Kalau enggak, dia sumpahin masuk neraka. Puyeng dong mereka, tapi masih ada satu cara lagi, yaitu suara ayah. Mereka pun datang ke sana yang ujung-ujungnya malah dikata-katain oleh ayah. Sekarang Mati terang-terangan akan memberikan uang 100.000 rupiah jika ada orang utara yang mau berpaling. Lalu Ratnam malah nantangin balik dengan tawaran yang lebih gede. Hingga mereka lagi-lagi bentrok. Nah, ketika mereka mau cakar-cakaran inilah seorang petugas lewat mengantarkan kartu pemilihan baru buat Mandela. Akhirnya mereka nggak jadi tawuran. Mandela yang tadinya dianggap sampah seketika menjadi sangat berharga. Sampai-sampai turun dari pohon pun nggak boleh lompat. Mandela salah kaprah, dia mengira orang-orang itu ingin menghajarnya gara-gara kartu tersebut. Tapi justru malah sebaliknya. Disinilah awal mulanya pecah perang dingin antara Ratnam dan Mati yang sangat menguntungkan buat Mandela. Mandela diperlakukan dengan sangat baik. Ratnam memberikan cermin baru, lalu dibalas Mati dengan memberikan kursi. Anggota Ratnam yang kesal coba mengintimidasi Mandela, lantaran gak rela Mandela diperlakukan sederajat dengan mereka karena kastanya beda jauh. Momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh Mati buat mencuri hati Mandela. Tak ingin kecolongan, akhirnya Ratnam terpaksa melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Mandela mulai diawasi oleh kedua belah pihak secara ketat. Semua kebutuhan sehari-harinya dipenuhi tanpa harus diminta. Tapi setiap ditanya siapa yang akan dia pilih, Mandela selalu menjawab belum bisa untuk memutuskan. Perubahan hidup secara mendadak dan ugal-ugalan membuat Mandela besar kepala. Tan Mozi sudah coba memberikan nasihat, tapi tidak digubris. Hingga suatu titik Mandela malas buat berangkat kerja. Buat apa lagi ya kan, semuanya udah ada yang nyiapin. Berhubung ayah yang ingin bercukur, dia pun turun. Tapi karena sikapnya sekarang belagu, ayam jadi nggak nyaman.
Dan Rames memutuskan untuk jalan sendiri karena sikap Mandela yang belagu yang tak kunjung sadar kalau semua itu kelak akan menjadi bumerang buat Mandela. Ratnam hampir mendapatkan suara dari Mandela karena dia membuatkan tempat salon. Mati yang gak mau kalah langsung berikan perlengkapan salon buat Mandela yang akhirnya Mandela lagi-lagi belum bisa memutuskan pilihannya. Berhubung Mandela buta huruf dan tidak tahu cara mencoblos, Mati coba memberikan pelatihan yang diarahkan buat mencoblos gambar roller. Tapi gagal karena akal bulusnya tercium oleh Ratnam. Akhirnya mereka meminta saran kepada MLA buat memecahkan masalah tersebut. Kemudian MLA memberikan ide gila. Dia menyuruh mereka untuk melelang suara Mandela. Siapapun yang kalah harus mengalah. Dan ide gila tersebut benar-benar mereka lakukan. Sampai-sampai Ratnam menyiapkan sertifikat rumah buat acara lelang. Tapi Ratnam sudah mengambil ancang-ancang untuk memotong tangan Mandela jika mereka kalah. Akhirnya acara lelang pun diselenggarakan. Dan petugas tempo hari dipaksa untuk menjadi MC. Mandela yang polos juga menyiapkan karung buat uang yang akan dia terima. Mandela membuka penawaran sebesar Rp10.000 yang langsung dinaikin oleh Ratnam menjadi 1 lak atau 100.000. Ketika mereka sibuk tawar-menawar, datang Rames memberitahu Mandela bahwa tangan Mandela akan dipotong jika salah satu dari mereka kalah. Baik itu si Ratnam maupun Mati. Yang akhirnya Mandela terjebak di sana. Mau kabur juga nggak bisa. Sementara Rames coba meminta bantuan kepada ayah. Ratnam dan Mati terpaksa mengeluarkan semua harta mereka termasuk sertifikat tanah dan rumah karena tuntutan orang-orang dari kasta mereka yang tak mau kalah. Setelah ditotal, harta Ratnam ada 1 crore 10 lak. Sementara Mati ada 1 crore 25 lak atau Rp12.500.000. Gila sih ini kalau kita rupiahin hampir 2,4 M. Tapi kalau jadi kepala desa masih banyak untungnya lah. Kan ada proyek dari perusahaan 5 crore. Ketika hampir finish, tiba-tiba nongol Rames yang mengatakan bahwa ayah meninggal. Akhirnya mereka langsung bubar. Rames langsung mengajak Mandela kabur karena ternyata berita tersebut hoax. Sadar kalau mereka sudah dibohongi, kedua kelompok langsung mengejar Mandela yang akhirnya Mandela dan Rames menjadi bulan-bulanan kedua kelompok tersebut. Sejak hari itu nggak ada lagi cara halus. Kedua belah pihak sama-sama ngotot minta dicoblos. Kalau enggak ya disikat. உனக்கு 2 நாள் தான் நயம். அதுக்குள்ள இவ்வளவு நாள் எலெக்ஷன் செலவு பண்ண எவன்ல கொடுப்பான்? செத்துட்டாரு நான் சொல்றேன். Semua barang-barang yang telah mereka berikan juga ditarik. Mendadak Mandela mendapati Rames tak sadarkan diri. Mandela coba minta bantuan ke warga namun gak ada yang peduli. Lalu dia minta bantuan ke Ratnam dan berjanji akan memilih Ratnam jika dia membantu bocah tersebut. Tapi Ratnam gak percaya dengan Mandela yang tidak berkomitmen. Jika Mandela berani bersumpah, baru dia membantunya. Ketika Mandela mau bersumpah, tiba-tiba nongol Mati yang tak terima Mandela memilih Ratnam. Kan dia juga ngeluarin modal banyak. Mati mengancam akan menghabisi Rames jika Mandela berani bersumpah memilih Ratnam. Akhirnya zonglah Mandela. Beruntung masih ada warga baik yang secara diam-diam memberitahu Tan Mozi. Rames langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan truk pos. Tan Mozi sangat kesal. Gara-gara satu suaranya itu, Mandela tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Tan Mozi merasa malu memanggil dia Mandela karena kelakuannya sangat jauh dari ekspektasi. Menurut Tan Mozi lebih baik mati ajalah Mandela daripada suaranya itu membuat kekacauan.
Tak ada satu orang pun dari warga yang berani memberi Mandela pekerjaan karena diancam oleh kedua belah pihak. யாரும் உனக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காவோ அதை மீறி Hingga suatu titik Mandela berencana untuk bunuh diri, tapi nggak jadi gara-gara ada yang di kebun. Rupanya beberapa orang gadis di desa sengaja buang air jam 3 dini hari karena menghindari rombongan bapak-bapak yang datang subuh. Mereka tak punya pilihan lagi karena ya satu-satunya WC umum di desa sudah hancur. Kemudian salah satu gadis tersebut meminta Mandela menggunakan suaranya itu untuk membangun kembali WC umum yang telah dihancurkan. Sejak saat itu Mandela sadar kalau satu suaranya itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Dia pun langsung OTW ke tempat mati. Dengan pedenya Mandela minta dibuatkan WC karena dia malas di kebun. Jika mati menolak, ya udah Mandela ingin buang air di WC mati. Alhasil mati langsung mengamuk. Orang beda kasta ya kan, masuk rumahnya aja haram, apalagi pakai WC-nya. Mati sangat murka, dia ingin Mandela dikurung sampai hari pemilihan. Dan gak boleh dikasih makan ataupun minum. Tiba-tiba datang MLA yang marah-marah. Dia barusan dari rumah Ratnam dan mendapati kabar bahwa Mati menghajar Mandela. Kata Mati, biarinlah modar sekalian, tanggung amat. Akhirnya jujurlah MLA kalau sebenarnya tanda tangan buat proyek tersebut sebesar 30 crore. Kenapa MLA bela-belain ngurus orang PA kayak Ratnam dan Mati? Karena dia dijanjikan 10% keuntungan dari perusahaan. Kalau masih ayah yang menjadi kepala desa, sudah pasti mereka nggak dapat surat izin. Mandela yang mendengar hal itu langsung sombong, tapi kali ini niatnya baik. Dia ingin WC umum yang kemarin rusak dibangun lagi dan siapapun boleh memakainya. Ratnam sebenarnya juga tahu tentang uang tersebut, tapi dia tidak mau lagi diperdaya oleh Mandela. Ratnam memutuskan untuk menggunakan cara-cara teror dengan cara membakar salon Mandela. Tapi kata Mandela, gimana gue mau milih orang kartunya ada di dalam? Yang ternyata Ratnam kena prank. Kali ini Mandela minta dibuatkan kolam renang. Berhubung Ratnam tidak bisa, Mandela menyuruh Ratnam untuk mengisi tangki air tua di desa. Nah, di sana dia akan berenang. Giliran udah terisi penuh, Mandela bilang sedang gak mood. Lalu air tersebut dialirkan ke semua rumah warga. Dan Ratnam diwajibkan untuk mengisi tangki tersebut setiap hari. Kemudian Mandela menyuruh Mati untuk memperbaiki sekolah yang dulu mereka hancurkan. Sementara Ratnam disuruh mengaspal jalan yang akhirnya angkutan umum mau melewati desa karena jalan-jalan di desa sudah mulus. Dan sebagai pelengkap, Mati disuruh buat memasang lampu-lampu di jalan. Hanya dalam hitungan hari, perkembangan desa sangat pesat dan perlahan mengubah pola pikir warga. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Para warga cukup antusias untuk pergi mencoblos. Di depan TPU, Mati dan Ratnam sangat kepo siapa yang akan dipilih oleh Mandela. Tapi Mandela tetap tidak mau memberitahu mereka. Setelah memilih pun mereka masih kepo setengah mati. Kata Mandela, kalian lihat aja besok pas penghitungan suara. Namun Mati nggak percaya kalau Mandela benar-benar mencoblos.
yang akhirnya Mandela memperlihatkan tinta di jari tengahnya. Semua warga kompak untuk mengembalikan uang suap yang telah mereka terima. Mereka merasa malu untuk mengambil uang tersebut karena semua fasilitas-fasilitas umum yang sudah disediakan Ratnam dan Mati lebih berharga daripada uang tersebut. Menjelang penghitungan suara, suasana cukup mencekam. Tan Mozi coba meminta bantuan kepada polisi buat mengamankan Mandela. Tapi polisi nggak mau ikut campur karena orang-orang di desa cukup barbar. Ratnam mengutus orang luar buat menghabisi Mandela, tapi hanya jika mereka kalah. Kalau mereka menang, nasib Mandela berada di tangan Mati. Singkat waktu, pagi pun tiba. Tan Mozi mendatangi Mandela. Dia sudah menyiapkan truk pos buat Mandela menyelinap keluar dari desa. Tapi Mandela menolak. Apapun yang terjadi, Mandela akan tetap tinggal di desa Surangudi. Mandela sempat video callan dengan Rames yang kondisinya sudah membaik. Tak lama kemudian, preman bayaran Mati dan Ratnam standby di dekat Mandela. Sementara itu, Ratnam memanas-manasi Mati karena untuk sementara dia sedang unggul. Mati yang gak sabaran langsung menyuruh preman tersebut untuk menghabisi Mandela, padahal penghitungan suara belum selesai. Lalu tiba-tiba nongol Ayah. Kata Mandela dia gak butuh bantuan karena dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Siapa yang mau bantu lu, orang gue mau cukuran, ujar Ayah. Mati tetap menyuruh preman tersebut untuk menghabisi Mandela. Bokapnya luka sekalipun gak masalah. Kemudian datang Murugan orang utara yang katanya anaknya mau potong rambut dan menunggu Mandela sampai kelar. Tak lama kemudian Kang Warung tadi orang dari selatan balik lagi. Katanya mau hitamin kumis. Dan akhirnya satu persatu warga berdatangan yang membuat preman tersebut kabur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah semua warga Surangudi bersatu. Mereka tidak mau lagi dikotak-kotakin dan dibodoh-bodohi oleh segelintir orang PA seperti Ratnam dan Mati. Warga benar-benar murka melihat Ratnam dan Mati. Zong lah mereka, nggak bisa ngapa-ngapain lah jadinya, orang nggak ada pendukung. Di akhir film, KPU mengumumkan bahwa kejadian langka terjadi di pemilu kali ini yang mana pemenangnya hanya mendapatkan 1 suara. Yang artinya suara buat Ratnam dan Mati jumlahnya sama. Makanya yang mendapatkan 1 suara itu yang menang. Tapi nggak tahu siapa orangnya karena KPU bilang pemenangnya desa Surangudi. Lalu film pun selesai. Masih menjadi tanda tanya siapa yang dicoblos oleh Mandela, yang jelas pemenangnya desa Surangudi karena warganya sekarang telah bersatu meskipun mereka berbeda pilihan. Beda pilihan, beda agama, beda suku, beda pandangan, boleh-boleh aja sih. Tapi jangan pernah mau dikotak-kotakin oleh kepentingan politik. Sindiran di dalam film ini sangat jelas, gak bakalan pernah maju sebuah negeri jika warganya masih sibuk cakar-cakaran. Dan contoh dalam skala yang lebih besar bisa kita lihat beberapa negara di Afrika yang sibuk perang saudara yang mana warganya mati kelaparan. Pokoknya jangan mau dikotak-kotakin oleh kepentingan politik. Oke guys, agar kami tidak mesiun, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.